John, terima kasih sudah ngeklik video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Slot menjamur hampir seluruh di lapisan masyarakat. Ada yang lebih parah. Ada pengurus keuangan masjid. Itu ketahuan main judi slot itu, teman-teman. Katanya yang dulunya hanya sekedar main HDI yang pakai chip itu, teman-teman, High Domino Iceland apa itu ya kan, itu naik tingkatan keterusan menjadi main slot online, lalu korupsi memakai uang masjid dan akhirnya dipecat. Dari kisah itu, teman-teman, ada pelajaran untuk kita semua, teman-teman. Mari kita bahas di Sales Rock and Roll Channel. Kesepian. Kamu sedang ada masalah. Kamu gagal dalam percintaan. Lagi galau. Tidak memiliki skill. Hidup hanya sia-sia. Main judi online. Aha. Habiskan uang dan hartamu. Habiskan semua waktumu. Judi online terpercaya membuatmu miskin dan mendekatkan dirimu pada Sang Pencipta. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Berpikir bodoh, pasti bodoh kawan. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, apakah di sini ada yang pusing mikirin deposit, lagi mikirin dana, gimana caranya biar bisa depo buat main judi online, buat pengen menang, buat mengejar kekalahan? Semoga tinggal sedikit. Kalau masih ada, saya rasa sih masih ada ya teman-teman. Tapi jangan lupa seruput dulu John, ngopi dulu ya. Yang suka ngopi, ngopi, yang suka ngeteh, ngeteh. Tapi jangan lupa banyakin air putih teman-teman. Ya, oke teman-teman. Kebetulan teman kita ada yang komen ya, ada yang ini apa namanya, mari kita bahas ya kan. Slot memang sudah menjamur di seluruh lapisan masyarakat. Tapi katanya ada yang lebih parah lagi. Di daerahnya ya, di daerah teman kita itu ada pengurus keuangan masjid ketahuan main slot. Ya kan? Yang katanya dulunya itu hanya main HDI, itu HDI yang pakai chip itu teman-teman. Ada slotnya juga tapi dia pakai chip ya. Chipnya juga beli juga sama gitu kan. Cuman perbedaannya hanya beli chip, mainnya menggunakan chip gitu. Tapi di HDI juga banyak juga yang habis-habisan juga banyak sih. Menurut ceritanya ya. Dan endingnya si pengurus masjid itu korupsi memakai uang masjidnya itu dan akhirnya dipecat. Ya. Jadi dari kisah ini itu pelajarannya apa teman-teman? Ketika kita sudah terjerumus di dunia judi online itu teman-teman. Ya judi apapun sih sebenarnya, cuman yang kita bahas sekarang kan judi online ya. Itu nggak jauh-jauh dari yang namanya gadai, hutang, korupsi, dan lain-lain. Nggak jauh dari itu teman-teman. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan yang kekalahan kita, apa yang sudah kita depokan, itu jauh lebih besar, melebihi dari pendapatan kita. Ya, contoh kamu, jangan kamu. Contoh saya penghasilan misalkan satu hari 50.000. Ya,
Tapi ketika setiap hari depo 50.000 dan kalah, katakanlah, itu aja udah minus. Minusnya makannya pakai apa? Biaya hidup kita pakai apa? Kan gitu. Oke? Karena dalam algoritmanya, dalam polanya, ya 9 banding 1, teman-teman. Kita depo 9 kali, kita menang 1 kali, gitu aja. Dan pasti menghabiskannya itu lebih dari apa yang kita menangkan kan. Misalkan kamu menang 200 sampai 300 ribu, ini berbicara skala kecil ya. Itu kita bisa mendepokan itu lebih dari 500 ribu. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita sudah depo sebanyak itu. Itu yang bikin mental kita apa atau psikolog kita itu down sekali ya. Yang membuat kita dilema itu kita itu ndak sadar. Contoh, kita depo 50 contoh. Contoh depo udah 7 kali ya. 7 kali 50 berapa? 350. Tapi di depo ke-8 kamu menang 300 ribu atau 200 ribu. Itu yang kamu depo selama 7 kali itu lupa, John. Bener. Ya, berulang-ulang kali aja seperti itu. Itu kita hitung skala yang 50, apalagi yang sudah jutaan. Begitu aja seterusnya. Ya, kamu dikasih menang 1.400.000 misalkan. Itu kamu harus ingat, kamu itu sudah kalahnya berapa. Ya, dan yang harus diingat lagi, setelah kamu menang itu ndak bakalan berhenti. Yang ada main terus, gampang sekali untuk dihabiskan. Bahkan sampai ke dalam-dalamnya itu babat itu. Itu teman-teman. Itu sudah menjadi sudah menjadi ini ya, sudah menjadi, menurut saya sudah menjadi aturannya di judi online itu seperti itu. Ya, enggak ada yang namanya seorang pebisnis. Contoh kamu aja udah, saya udah, ya kan, bikin server judi online. Oke? Nggak mungkin dong yang namanya aku bikin biar aku ngasih duit kamu semua, itu nggak mungkin. Yang ada bagaimana caranya saya atur biar tetap untung ya, biar untung banyak. Jadi semuanya tak setting, tak lutik gitu. Tik. Biar ini menangnya kasih segini aja. Kalau udah dibabat segini ya kan, kasih menangnya segini aja kan gitu. Itu. Jadi mau yang tadinya alim, mau yang tadinya itu ceria, mau yang tadinya itu ibadahnya kuat ya, ketika sudah imannya itu terjerumus di judi online, terhapus itu semua. Mau yang rajin kayak apa, ketika sudah terjerumus ya jadi males, John. Bener itu aja. Terus kusut, kowe iku kusut. Yakin kamu menang banyak nih, 50 juta weh, tapi kusut gitu. Soalnya itu bukan uang loss ya. Itu bukan uang loss, maksudnya uang yang dingin gitu toh. Itu adalah uang 50 juta itu kamu berpikir pengembalian dari kekalahan, buat pengen poya-poya. Dan yang lebih parah lagi, bagaimana caranya biar bisa lebih banyak. Yang endingnya zong semua, malah justru apa yang di tabungan kita, apa yang kita miliki itu kamu lepas. Gitu.
Coba sih direnungin sih. Apa yang aku omongin itu bener ndak? Kalian ngalamin ndak? Dulu waktu aku masih kecanduan, saya ngalamin. Kenapa aku bisa ngomong seperti itu? Ya, gitu. Ingat, untuk yang udah beristri, udah yang berkeluarga, untuk yang masih sendiri, ingat di situ ada hak orang lain kayak orang tua, kayak istri, anak. Kalau yang cewek, seorang ibu rumah tangga, misalkan dia kecanduan, ingat kamu harus mensupport suamimu. Apalagi yang dapat duit bener-bener dari suami kan. Itu uang untuk apa? Bukan untuk kakek Zeus. Ya, bukan untuk bandar, John. Ya, mungkin kita semua lupa. Terkadang yang harus aku ingetin, selalu aku ingetin. Kita itu menang. Hasilnya untuk judi lagi, John. Untuk judi lagi. Ya, kalau kalian beli barang, foya-foya, ya, tapi habis itu masih main lagi, ya untuk judi lagi endingnya. Yang buat kamu boya-boya, buat kamu beli barang, itu endingnya pakai duitmu sendiri, nggak tahu duitnya siapa. Yang ada dijual lagi, yang ada menyesal, yang ada bagaimana caranya biar kembali lagi uang itu, endingnya apa? Zong kan, pedih toh. Piye nek kayak gitu. Ngopi rasanya ndak enak gitu. Gitu. Oke. Karena ketika kita kecanduan judi, itu kita kan akan gelap. Kenapa bisa yang namanya Mas yang pengurus keuangan masjid itu kenapa bisa korupsi? Kenapa bisa pakai uang itu dulu, uang dari masjid? Kenapa yang namanya seorang bendahara bisa pakai uang itu dulu, pemegang duit arisan bisa dipakai dulu, terus yang namanya sales bisa pakai uang tagihannya itu dulu. Itu karena apa? Karena di otaknya itu orang yang kecanduan judi itu seandainya menang, pasti menang. Ya, kalau menang bisa dibalikin lagi. Gitu dong teman-teman ya nak. Itu makanya bisa kita berpikir bodoh amat, kalah pikir belakang kan gitu. Ntar kalau misalkan kalah nih kita cari lagi pinjaman apa biar kita max win, nanti kita bisa tebus semuanya kan gitu. Apa gitu. Kenapa aku kalau berbicara seperti itu sambil senyum, sambil ketawa ya? Aku dulu itu pernah punya pikiran seperti itu soalnya. Ya, makanya aduh, John. Yang jelas apa sih ya? Waktu, John. Kita harus ingat waktu kita, John. Ya. Ketika materi bisa dicari lagi dan lain-lain. Cuman ingat memori-memori yang sebelumnya itu kita hilang. Ya, yang seharusnya waktu saat kita kecanduan itu bisa menyenangkan orang terdekat, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang membuat kita senang. Itu enggak. Kita malah duduk, pinggang sakit, ya kan? Itulah banyak drama-drama yang kita lakukan. Oke, semoga ini bermanfaat. Salam pencari rezeki.